Selamat malam teman-teman. Bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Salam satu hobi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sekali lagi selamat malam semua teman-teman. Salam satu hobi. Kali ini saya mau ngupload video yang saya tentang judulnya wajib teman-teman ketahuin ya, wajib Anda ketahui ya. Jadi gini teman-teman, kali ini saya membuat video untuk berbagi ya pada teman-teman ya, karena sekarang kan sudah mulai masuk musim hujan ya teman-teman ya. Jadi biasanya gini teman-teman, kalau dari kemarau pergantian cuaca ke musim hujan itu banyak, kalau kita tidak merawat arwana kita dengan benar ya, banyak terjadi kena penyakit jamur, kutu jarum, dan kembang sisik ya. Biasanya di musim dingin itu tiga penyakit ini sering terjadi ya, jamur, kutu jarum, dan kembang sisik ya teman-teman ya. Jadi wajib teman-teman ketahui, kita harus ekstra perawatan ya untuk di musim hujan ini ya, musim dingin ya. Jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Kalau dari musim hujan ke musim kemarau itu tidak terlalu banyak penyakit ya teman-teman ya. Kecuali memang kondisi ikan kita lagi lemah, bisa terjadi penyakit. Tapi kalau badan ikan kita lagi bagus, kondisinya lagi fit, kalau dari musim hujan itu dingin ke kemarau tuh tidak jarang terjadi segala penyakit ya untuk arwana ya. Tapi yang paling sering terjadi itu kalau dari kemarau ke musim dingin ya, atau ke musim hujan ya teman-teman ya. Jadi ini kan sekarang sudah mulai musim hujan, makanya saya berbagi kepada teman-teman. Sekali lagi sebelumnya, saya hanya tujuannya berbagi ya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan, dan bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti juga silakan ya. Jadi kalau dari musim kemarau ke musim hujan teman-teman, atau ke musim dingin, itu sering terjadi ya, banyak terjadi ikan terkena jamur, ataupun terkena kutu jarum, ataupun kembang sisik ya. Karena di cuaca dingin ini itu penyakit tersebut, virus tersebut, atau bakteri tersebut cepat ya, cepat terjadi dan cepat berkembang ya teman-teman ya. Jadi di sini saya berbagi untuk menangani di musim dingin ini atau di musim hujan ini. Jadi tiap kali teman-teman kalau WC, gunakanlah garam dapur ya teman-teman ya. Jadi saya pastikan kalau teman-teman menggunakan garam dapur tiap kali WC, ikan kita akan sehat ya, jauh dari penyakit jamur, kutu jarum, ataupun kembang sisik ya. Jadi di sini cara pemberian garam dapur setiap kali WC ya teman-teman ya, kalau di musim hujan ini ya. Kalau untuk tank 80 cm teman-teman bisa tiap kali WC memasukkan 7 sendok garam dapur aja ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk tank 100, teman-teman di sini bisa masukkan 10 sendok garam dapur ya. Untuk tank 120, teman-teman bisa menggunakan 12 sendok atau sampai 13 sendok makan ya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai tank 150 cm, gunakan dari 13 sendok sampai 15 sendok ya. Itu dengan ketinggian air minimal 35 cm, maksimal 40 ya teman-teman ya. Jadi minimal 35 cm, maksimal 40 cm. Itu untuk takaran garamnya ya teman-teman ya, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi untuk tiap kali WC gunakanlah garam dapur itu. Ikan teman-teman percaya dah, nggak akan terkena jamur, ataupun kutu jarum, ataupun kembang sisik ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman di musim kemarau, jadi memakai garam
nggak tiap kali WC nggak jadi masalah, jadi 2 kali pergantian air teman-teman bisa baru menggunakan garam dapur ya. Tapi itu untuk musim kemarau ya, karena kalau kemarau itu penyakit juga jarang terjadi ya. Jadi 2 kali pergantian air ataupun 2 kali WC baru kita gunakan garam dapur. Tapi kalau untuk di musim dingin ini, musim hujan ini, usahakan teman-teman tiap kali WC gunakan garam dapur dengan takaran yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ikannya akan selalu terjaga ya, dan saya pastikan akan sehat, jauh dari jamur, jauh dari kutu jarum ataupun kembang sisik ya teman-teman ya. Karena kenapa ya teman-teman ya, karena di musim dingin itu bakteri-bakteri virus itu cepat terjadi dan cepat berkembang ya. Contohnya teman-teman bila memberi dia makan, ada pecahan makanan yang tersisa, itu kalau di hawa dingin dia akan cepat menjadi bakteri ya teman-teman ya. Bakterinya ini kalau bakteri baik nggak masalah ya. Jadi kalau di musim dingin ini biasanya bakteri jahat ya, bakteri jamur, bakteri kutu jarum, dan bakteri untuk menyebabkan kembang sisik ya teman-teman ya. Jadi dengan pergantian air atau WC ini menggunakan garam dapur, itu kita untuk tujuannya menetralisir air dari bakteri dan untuk menguatkan kondisi ikan kita ya. Jadi lendirnya terjaga, fisiknya terjaga, jadi tidak akan terserang penyakit ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini wajib Anda ketahui ya, karena di musim dingin ini masa-masa yang paling rawan untuk pelihara arwana ya teman-teman ya. Jadi saya berbagi untuk teman-teman untuk merawatnya lebih ekstra ya, daripada di musim kemarau atau musim panas ya. Jadi tujuan saya sekali lagi hanya berbagi teman-teman untuk memasuki musim dingin, musim hujan ini, kita tiap kali WC gunakanlah garam dapur teman-teman. Saya pastikan ikan teman-teman tidak akan terkena penyakit ya. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Untuk teman-teman ketahui, saya berbagi. Sekali lagi tujuannya saya berbagi pada teman-teman, tidak ada bermaksud lain. Bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan, bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti juga silakan ya. Saya hanya berbagi tujuannya ya. Dan bagi teman-teman ya yang belum mampir ke channel saya, baru mampir ke channel saya, tolong dibantu subscribe, like, and comment supaya channel saya bisa berkembang. Dan teman-teman yang telah subscribe akan mendapatkan video-video saya perawatan tentang arwana. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, semuanya teman-teman bisa lihat untuk mengatasi arwana terkena penyakit apa di video-video saya, teman-teman bisa lihat ya, dan bisa mengetahui ya, mengatasinya ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi teman-teman, terima kasih.